Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir kita masih di surat Al-Fatihah sampai ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Maliki Yaumiddin. Sini mimnya dibaca panjang, 2 harokat. Qauluhu ta'ala Maliki Yaumiddin. Jadi sama penulisannya, ada alifnya atau tidak seperti ini, tapi harokatnya berdiri. Sifatun lillahi. Jadi ini kok dikasroh, kenapa? Karena ini menjadi sifat dari Allah di ayat yang pertama. Alhamdulillahi, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dikasroh, maka di sini juga dikasroh karena ini sifat. Wa yaumiddin, kalau kita menerjemah hari pembalasan. Kalau diartikan di sini yang memiliki hari pembalasan. Malik Yaumiddin huwa yaumul qiyamah. Malik Yaumiddin itu artinya hari kiamat. Waddin, ad-din di sini bimakna al-jaza, maknanya al-jaza. Maknanya pembalasan. Berarti Malik Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Yani annahu subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yaum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hari itu. Alladzi yujazi fihi al-khalaiqa, atau al-khalaiku, yang pada hari itu Allah membalas amalan makhluk. Fala malika ghairahu, maka tidak ada pemilik hari itu selain Allah Subhanahu wa taala. Waddin, ad-din kalau di Al-Qur'an atau hadis, taratan yuradu bihi al-jaza, ada 2 makna ad-din. Kadang bermakna balasan, kama fi hadhil ayah, seperti dalam ayat ini. Watarotan, ada kalanya makna kedua yuradu bihi al-amal. Makna kedua ad-din itu adalah amal, perbuatan. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Ini bermakna amalan, bagi kalian amalan kalian dan bagiku amalanku. Wa yuqalu kama tadinu tudan, ai kama ta'malu tujazi. Nah, maka di sini ada, ini qaul ya, bukan hadis, tapi ini qaul. Ini bermakna amalan, yang ini bermakna balasan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, maka kamu akan mendapat balasannya. Artinya balasan itu tergantung dari amalannya, sesuai dengan amalannya. Nah, jadi itu makna ad-din, Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Din maknanya 2 tadi, bisa bermakna amal dan bisa bermakna balasan. Wa fi qoulihi ta'ala Maliki Yaumiddin,
di ayat tadi Maliki Yaumiddin ini qiraatun sab'iyatun. Namanya qiraah sab'iyah. Kalau qiraah sab'iyah ini, sab'iyah itu 7. Maknanya ini masuk ke 7 madhab bacaan. Jadi di dalam Islam itu bacaan itu ada 7 madhab, 7 golongan. Yang itu semua ada riwayat hadisnya, dan itu yang diakui 7 itu. Kalau di sini dibaca dikatakan sab'iyatun, maka di sini boleh kita membaca Maliki Yaumiddin panjang atau dibaca pendek Maliki. Nah, kalau ini artinya yang memiliki, kalau ini artinya yang merajai. Kalau di sini dikatakan sab'iyatun, maka kita boleh mau baca panjang atau pendek. Misalnya waktu maghrib baca panjang, isyanya baca pendek, itu boleh. Nah, tapi ini memang harus imamnya itu ngimami di masjid-masjid yang jamaahnya itu sudah pada ngaji. Karena kalau jamaahnya belum pernah ngaji, itu kadang terjadi kekacauan. Dibilang oleh yang jamaah tadi, ini imamnya nggak bisa baca Al-Quran, buat mainan. Yang tadi maghribnya panjang, isyanya pendek. Padahal ini sab'iyah. Sab'iyah itu sama-sama apa? Boleh. Beda nanti kalau para ulama tafsir mengatakan ikhtilaf. Ya, ikhtilaf itu apa? Berbeda pendapat para ulama tentang baca. Kalau ikhtilaf, kita milih mana yang paling rojih, mana yang paling mendekati dalil. Adapun ini sudah dikatakan sab'iyatun, kita tidak ragu lagi, boleh mau baca ini, mau baca itu. Cuma tadi harus dilihat kondisi jamaah. Imam harus tahu kondisi jamaah. Kalau kondisinya orang-orang awam yang belum pernah bahas kayak gini, seringnya atau terkadang jadi masalah tadi, jadi pergunjingan, jadi masalah. Ini imamnya nggak serius, Al-Quran buat main-main, ngaji di mana itu, mondok di mana itu, kayak gitu. Nah, padahal ada ya. Wal maliku raja atau yang merajai tadi ya, akhassu minal malik, lebih khusus lagi dari malik. Malik itu artinya yang memiliki. Wa fil jam'i bainal qira'ataini faidatun azimatun, maka menggabung dua bacaan ini punya faidah yang besar. Boleh kita mau baca panjang atau pendek. Wa huwa anna milkahu jalla wa ala milkun hakikiyun, bahwa kerajaan Allah, bahwa Allah itu merajai alam ya, seluruh alam, merajai seluruh langit yang di bumi, dan kerajaan Allah itu hakiki. Kerajaan hakiki artinya pemilik dan merajai seluruh alam. Itu namanya malikun hakiki. Li'anna minal khalqi, karena sebagian makhluk man yakunu malikan, di antara makhluk ada yang jadi raja. Raja Namrud, Raja Fir'aun, Raja Fahad ya. Banyak raja-raja. Di Brunei ada raja, dan di Inggris ada raja makhluk. Walakin laisa bimalikin, tapi walaupun dia raja, belum tentu menjadi pemilik semuanya. Walaupun raja bukan berarti pemilik hak kita, harta kita. Nah, yusamma malikan isman, namanya raja saja. Walaysa lahu minat tadbiri syai'un, dan hanya raja,
sementara dia tidak bisa mengatur, mengurusi segala sesuatu. Adapun Allah dikatakan raja hakiki karena Allah itu mengatur, mencukupi, mengurusi seluruh makhluk. Seluruh makhluk dalam pengaturan Allah, dalam pengurusan Allah. Kalau manusia, setinggi-tingginya raja manusia itu terbatas sekali dan lemah sekali. Adapun kerajaan Allah bersih dari sifat lemah, kurang. Wa minan nas man yakunu malikan, di antara manusia juga ada pemilik, memiliki mobil, memiliki rumah, pemilik istri dan seterusnya. Yakunu wala yakunu malikan, walaupun dia bukan raja. Ka'amatin nas, seperti kebanyakan orang seperti itu, memiliki ini itu padahal dia bukan raja. Maka membaca gantian seperti ini, mau dibaca Maliki Yaumiddin, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin itu juga Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu hakiki. Pemilik alam, pemilik seluruh alam, ini juga Allah. Ya. Walaupun diri-diri kita, tangan-tangan kita, mata kita, mulut kita, ini pemilik yang hakiki adalah Allah. Apa buktinya? Ini walaupun tangan kita tidak sembarangan memakai. Ya. Masih terikat oleh aturan, oleh syariat Allah. Masih harus dipertanggungjawabkan. Walaupun ini tangan-tangan kita, mulut-mulut kita harus, dan kita meyakini ini amanah, ini karunia. Demikian juga yang ngurusi seluruh anggota badan kita pun, yang ngurusi Allah. Maksudnya ngurusi, dikaruniai oleh Allah kesehatan, sehingga bisa duduk, bisa berjalan, bisa bicara, bisa melihat. Itu semua kan karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Kalau Allah mau mencabut, bisa. Artinya kita semua ini di bawah kepengurusan Allah. Karena Allah itu pemilik. Pemilik apa? Yang hakiki tadi. Maka kita tidak boleh seenaknya menggunakan anggota badan ini, ya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa itu? Walakinnar Rabbu azza wajal malikun. Sehingga kesimpulannya dari ayat 3 ini, Allah Subhanahu wa taala itu malikun, pemilik yang hakiki, malikun juga raja yang hakiki. Allah tidak ada pertanggungjawaban. Allah tidak ditanya. Nah, kenapa berbuat seperti ini? Allah tidak ditanya. Yang ditanya adalah makhluk. Dan Allah tidak ditanya mengapa Allah berbuat seperti ini. Itu Allah tidak ditanya. Karena apa? Kenapa? Karena Allah itu malikun, pemilik hakiki, wa malikun, raja yang hakiki. Nah, insyaallah tafsir ayat 3. Al-fawaidu, faidah dari ayat 3 ini, minal fawaidil ayat, di antara faidah ayat ini, isbatu milkillahi azza wajal. Ayat ini sebagai dalil penetapan kerajaan Allah, bahwa Allah itu rajanya diraja, rajanya para raja, bahkan para raja itu di bawah kekuasaan Allah. Nah, bahkan raja paling rajanya sesuatu itu tidak akan mampu memberikan bahaya, tidak mampu memberikan manfaat. Contohnya Fir'aun dulu yang mengaku ana rabbukumul a'la, saya Tuhan paling tinggi. Nasinya di depannya itu dibawa laler, dibawa apa? Lalat, tidak bisa ngejar. Tuhan cap apa kayak gitu ya? Nah, bunuh lalat yang memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan Firaun. Seperti itu enggak mampu. Nah, apalagi suruh buat lalatnya. Nah,
Wa malakutuhu, dan kerajaan Allah, yaumaddin, dan ayat ini sebagai penetapan bahwa kerajaan Allah itu juga nanti pada hari pembalasan. Li'anna fi dzalikal yaum tatalasha jami'ul malakut wal muluk. Ketika itu sudah lebur, sudah enggak ada lagi, walaupun Fir'aun rajanya yang mengaku rajanya raja Fir'aun itu lebur. Nah, tidak ada lagi pasukan, tidak ada, kerajaan juga sudah tidak ada, bahkan telanjang dalam keadaan tidak dikhitan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Fa in qala qailun alaysa maliku yaumiddin wad dunya, bukankah Allah itu pemilik hari pembalasan, hari kiamat dan hari dunia ini? Ahad, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Bukankah Allah juga pemiliknya? Fal jawab bala, benar. Bahwa pemilik hari ini juga Allah Subhanahu wa taala. Lakin tuhuru malakutihi, hanya saja jelasnya kepemilikan Allah itu nanti, wa mulkihi, dan kerajaan Allah itu nanti, wa sultanihi, dan kekuasaan Allah, innama yakunu fi dzalikal yaum, pada hari itu. Kalau sekarang kan masih banyak orang yang congkak-congkak karena sebagai raja masih bisa ngatur seenaknya. Tapi nanti para raja itu hilang, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ta'ala yunadi, karena Allah taala memanggil pada hari kiamat, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini. Nah, fala yajibu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Tidak ada seorang pun yang jawab. Seluruh raja yang dulu raja-raja di dunia tidak jawab. Fayaqulu ta'ala lillahil wahidul qahar, maka Allah menjawab, milik Allah lah. Kerajaan itu milik Allah, al-wahid, yang maha tunggal, al-qahar, yang maha menguasai. Fid dunya yadharu mulukun, kalau di dunia banyak orang yang menampakkan diri, menampakkan dirinya sebagai raja, berbangga diri sebagai raja, itu di dunia. Tapi nanti itu semua lebur. Bal yadharu mulukun, bahkan banyak raja-raja di dunia ini, ya'taqidu su'ubahum annahu la malika illahum, diyakini oleh para pengikutnya tidak ada raja selain mereka. Fasuyu'iyun, seperti kelompok Syiah masalan, la yarawna anna hunaka rabban lis samawati wal ard. Orang-orang Syiah di antara sektenya meyakini bahwa di sana tidak ada Rabb, tidak ada pencipta langit dan bumi. Yarawna annal hayata, mereka meyakini arhamun tudfa, rahim-rahim itu dikuasai, wa ardun tubla, dan bumi itu ditelan, wa anna rabbahum huwa raisuhum, semua dikuasai oleh pimpinan mereka. Mereka meyakini pimpinan mereka itu sebagai Tuhan, bahkan Rabb mereka, bukan hanya sebagai raja. Rabb di sini maknanya pengatur alam ini. Tapi semua ini di dunia, adapun nanti di akhirat itu hilang semuanya. Wa min fawaidil ayah, yang kedua faedah dari ayat 3 ini, isbatul ba'si, penetapan adanya hari kebangkitan. Nah, disebut hari kebangkitan. Maka kita nanti akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Wal jaza, adanya pembalasan, liqaulihi ta'ala maliki yaumiddin. Nah, meyakini adanya kebangkitan, nah, dan adanya kebalasan ini
merupakan pendorong utama seseorang mau beramal. Yang mendorong kita mau ngaji, mau sholat, mau ibadah, itu semua karena kita meyakini ini adanya apa? Hari kebangkitan dan pembalasan. Kalau tidak ada ini ya kita akan seenaknya saja. Nah, mungkin isinya di dunia hanya menuruti nafsunya saja. Mumpung hidup toh nanti tidak ada apa-apa misalnya. Wa minha di antara faedah ayat ketiga ini hasul insani, dorongan, ajakan, seruan kepada manusia ala ayya'mala lidzalikal yaum, agar manusia mau beramal zahir dan batin, besar maupun kecil, dalam rangka untuk hari kiamat nanti, ingin mendapatkan apa? Balasan yudanu fihi al-amilun, agar balasannya mendapat balasan yang baik. Karena Allah mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Nah. Ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau diterjemah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu, iyyaka, kata iyyaka ini maf'ulun bihi. Maf'ul itu objek yang dikenai perbuatan. Muqaddamun yang didahulukan. Jadi asalnya itu kalau tidak didahulukan na'budu iyyaka. Kalau ini kan mengartikannya hanya kepadamu kami beribadah. Kalau dibalik kami beribadah kepadamu. Nah. Wa amiluhu na'budu. Amilnya, pelakunya adalah na'budu. Jadi ini objeknya. Itu banyak di dalam bahasa Arab mendahulukan objek. Kenapa kok didahulukan? Kata beliau, wa quddima ala amilihi, didahulukan dari pelakunya li ifadatil hasar, dalam rangka pembatasan. Dan ini kaidah, kalau ada suatu yang di akhir ke depan dalam rangka pembatasan. Famaknahu, sehingga maknanya la na'budu, kami tidak beribadah, atau la na'budu, kami tidak beribadah illa iyyak, kecuali kepadamu. Nah, kalau enggak dibalik, misalnya kami beribadah kepadamu, itu tidak bermakna pembatasan, kami beribadah kepadamu. Tapi dia juga bisa mengatakan kami juga beribadah kepada selain kamu. Tapi kalau sudah didahulukan yang objeknya, ini sudah dibatasi, pembatasan. Kalau ininya di belakang iyakanya, itu tidak ada makna pembatasan. Sehingga orang kadang minta kepada Allah, juga minta kepada kuburan misalnya, minta ke punden-punden misalnya. Loh, kamu kok masih minta ke sana? Iya, aku juga minta kepada Allah, ya juga minta. Nah, kan ayatnya na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Tidak ada makna pembatasan. Tapi kalau ini sudah didahulukan seperti ini, ada makna apa? Pembatasan. Kalau sudah dibatasi, artinya kan tidak boleh pada yang lainnya. Wa kana munfasilan, dan dipisah ini, iyyaka ini pisah dari na'budu li ta'adzuril wasli hina idzan, karena tidak bisa sambung. Kecuali ini yang di belakang itu bisa na'buduka misalnya. Bisa, tapi karena ini di depan maka tidak bisa nyambung. Dari sisi bahasa saja. Wa na'budu ay natadallalu laka. Na'budu, ibadah itu secara bahasa itu merendah kepadamu atau tunduk. Akmaludzulli, dengan ketundukan yang sempurna. Nah,
Walihada tajidul mu'minin, sehingga kamu temui, kamu dapati orang beriman yad'una, meletakkan asrafa ma fi ajsamihim. Kamu dapati orang beriman itu meletakkan anggota badan paling mulia. Apa itu? Wajah. Anggota badan paling mulia fi mauti'il aqdam, sejajar dengan kaki. Anggota paling mulia disejajarkan dengan kaki. Kenapa? Dalam rangka dzullan lillahi azza wajal, dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bahasa kita mungkin bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah. Bagaimana merendahnya kepada Allah? Itu tadi, meletakkan anggota badan paling mulia sederajat dengan kaki. Nah, dan itu paling dekatnya hamba. Semakin mendekat kepala itu semakin merendah, semakin turun kepala itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada hadis, barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang hidupnya merendah, tidak sombong, tidak angkuh, maka Allah akan angkat derajatnya. Ya, ada hadis itu ya, di Riyadhus Shalihin bisa dibaca. Orang semakin congkak, semakin apa? Hina, semakin rendah. Jadi ini nak butuh maknanya merendah, pasrah, bersimpuh. Nah, yasjudu ala turab, dia sujud ke tanah. Kalau sekarang jarang, mungkin tidak pernah, zaman kita enggak ada yang sujud ke tanah, ada porselen, ada karpet. Tapi masjidnya Nabi itu atapnya dari daun kurma. Kalau hujan ya belepotan, banyak apa di dalam lumpur. Dan para sahabat Rasulullah dan para sahabat sujudnya ke lumpur ketika hujan. Kalau enggak hujan ya ke pasir. Nah, sujud meletakkan anggota badan paling mulia di atas tanah. Tamtali'u jabhatahu, dipenuhi dahinya minat turab, dahinya dipenuhi turab. Kullu hadza dzullan lillah, semua ini dalam rangka apa? Bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa seperti itu, misalnya ini lagi sholat Id di lapangan, karpetnya kurang misalnya. Ya, di situ wah kita ini bersimpuh ke tanah ini, enggak apa-apa. Karena semua bumi ini adalah tempat sujud dan itu suci, bukan barang najis. Boleh, Rasul sallallahu alaihi wasallam orang termulia begitu. Walau anna insanan qala, kalau ada orang mengatakan ana utika ad-dunya kullaha, aku akan misalnya ya Ahmad misalnya, aku akan beri kamu dunia dan seisinya. Wasjudli, tapi kamu harus sujud padaku. Nah, artinya tunduk, bersimpuh kepadaku. Nah, ma wafaqal mu'min abadan, maka kalau orangnya itu beriman tidak akan mau, kecuali memang enggak ada imannya ya. Kalau orang beriman apa mau? Sujud pada selain Allah, bersimpuh pada selain Allah. Di sini katakan walaupun kamu diberi dunia dan seisinya, tidak akan mau. Li'anna hadza dzulla lillahi azza wajal wahdahu, karena bersimpuh yang seperti ini itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga syiriknya orang bersimpuh sampai sujud ke manusia, apakah gurunya, syekhnya, orang tuanya, itu syirik. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati karena kita di Indonesia ewo-pekewo sudah ada tradisi budaya, kemudian dia sujud pada orang tuanya. Bahasa Jawa Tengahnya itu sungkeman. Ya. Nah,
Saya minta asadi aja ya. Wal ibadatu adapun ibadah tatadammanu fi'lu kullu ma amarallahu bihi. Ibadah itu apa? Ibadah itu mengandung melakukan semua yang Allah perintahkan. Nah, as-sa'diyah ini. Wal ibadatu tatadammanu fi'lu kulla ma amarallah. Ibadah itu meliputi pelaksanaan semua yang diperintah, wa tarku kulli ma nahallahu anhu. Itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, melaksanakan, menjalani, berbuatan, meninggalkan sesuatu yang dilarang, itu termasuk ibadah. Nah, kalau asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, misalnya orang-orang lagi ribut, lagi rame berbuat mungkar misalnya. Kenapa enggak ikut-ikut sana? Enggak, saya itu dilarang oleh Allah. Saya takut pada Allah. Maka diamnya dia itu termasuk apa? Ibadah. Ibadah itu dua, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Asalkan karena Allah ya. Ikhlas karena Allah. Kenapa kamu tidak ikut-ikut sana? Nggak biasa aja. Nah itu bukan ibadah kalau cuma seperti itu. Karena saya tidak biasa atau nggak bisa misalnya. Nah itu semua teler itu kamu nggak ikut-ikut. Tidak, saya tidak biasa. Kalau seperti itu bukan termasuk ibadah. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man lam yakun kadzalika falaisa bi'abidin. Karena orang yang tidak seperti itu tidak termasuk abid. Abid itu orang yang beribadah. Lau lam yaf'alil ma'mura bihi lam yakun bi'abidin haqqo. Kalau orang itu tidak menjalani perintah, itu tidak bisa dikatakan orang yang beribadah. Misalnya sampai tidak sholat, tidak. Yang penting itu eling, gak macam-macam. Orang itu kan macam-macamnya itu sehingga dari jelek misalnya. Saya diem gak ganggu orang, masih gak sholat. Baik apa buruk? Buruk karena dia tidak menjalankan perintah. Walau lam yatrukil manha atau manhi anhu lam yakun bi'abidin. Demikian juga orang tidak disebut orang yang beribadah kalau dia tidak meninggalkan yang dilarang. Rajin sholat ya. Tapi yang maksiat juga rajin. Nah yang seperti itu tidak dikatakan abid. Abid itu orang yang beribadah kepada Allah. Dikatakan abid kalau dia menjalani perintah, menjauhi larangan. Al-abdu maka seorang hamba, yang dikatakan hamba. Nah, abdun hamba Allah.
Orang yang tunduk kepada Allah tadi, yang bersimpuh kepada Allah itu siapa? Huwallazi yuwafiqul ma'bud. Adalah orang yang mencocoki Allah fi muradihi asy-syar'i, di dalam pelaksanaan syariat. Nah, fal ibadatu tastalzimu, maka ibadah berkonsekuensi an yakumal insan kullu ma umira bihi. Namanya ibadah itu manusia menjalani semua yang diperintah, wa an yatruka kullama nuhiya anhu, meninggalkan semua yang dilarang. Wala yumkin an yakuna qiyamuhu hadza bighairi ma'unatillah. Hanya saja seseorang itu tidak akan mampu menjalankan perintah, dan seseorang tidak akan mampu meninggalkan larangan tanpa adanya pertolongan dari Allah. Maka kita tidak ada peluang sombong ketika orang itu mampu menjalankan perintah, karena kemampuan dia menjalankan perintah itu semata-mata pertolongan Allah, ya. Bisa berdiri, itu siapa yang buat kamu bisa berdiri? Bisa ngangkat tangannya takbir, bisa melafalkan ayat-ayat, siapa yang mengkaruniai kekuatan itu? Nah, kan banyak kita dapati orang punya mulut tak bisa bicara, punya badan nggak kuat berdiri, punya kaki nggak mampu berjalan, punya tangan nggak bisa digerakkan, karena dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatannya. Karena mungkin penyalahgunaan kekuatannya, ya. Oh, ini kalau diberi sehat malah begidakan kayak gini, dicabut. Walihada qala ta'ala, dari itu Allah mengatakan wa iyyaka nasta'in. Dari itu maka di ayat 4-nya Allah mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Aila nasta'inu illa iyyaka alal ibadah. Aku tidak memohon kepada selainmu, ya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah. Nah, kita bisa sholat, bisa taklim, hadir di majelis ilmu seperti ini, itu karena Allah menolongnya. Wa ghairiha, dan selain ibadah. Wal isti'anatu, adapun isti'anah, nah, memohon pertolongan, talabul aun, artinya mencari pertolongan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yajma'u bainal ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di ayat ini antara ibadah wal isti'anah, ya. Ibadahnya dulu tapi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat ini jadi satu. Au atawakkul fi mawatini iddatin fil Qur'anil Karim. Atau juga Allah kumpulkan ibadah dengan tawakal dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Kenapa? Li'annahu la qiyama bil ibadah alal wajhil akmal illa bima'unatillah. Kenapa ini digabung oleh Allah? Karena seorang tidak akan mampu melaksanakan ibadah tanpa adanya pertolongan dari Allah. Wa tafwidu ilaihi, dan tanpa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul, tanpa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penjelasan surat Al-Fatihah ayat 4 dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita lihat guru beliau lebih ringkas lagi dan bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, aina khussuka wahdaka. Ini langsung ya. Kami mengkhususkan engkau saja bil ibadah, di dalam ibadah, wal isti'anah, dan memohon pertolongan. Li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasar, karena mendahulukan objek itu bermakna pembatasan. Tadi sudah diulas di atas. Wa huwa isbatul hukmi lil madhkur, yaitu penetapan hukum bagi yang disebut, yaitu penetapan ibadah yang disebut itu
ibadah. Nah, maksudnya didahulukan ini dalam rangka menetapkan yang disebut yaitu ibadah. Wa nafyuhu amma adahu, dan meniadakan dari selain ibadah. Dari menafikan semua ibadah dari kepada selain Allah. Jadi kata iya, walaupun ini penetapan kami hanya beribadah kepadamu, itu juga bermakna apa? Peniadaan ibadah kepada selain Allah. Saya termasuk doa itu apa? Termasuk ibadah adalah doa. Ketika dia mengatakan iya karena butuh, berarti dia harus berdoa hanya kepada Allah, sehingga tidak beribadah, tidak menoleh kepada selain Allah. Musyrikin dahulu itu meyakini ketika ada masalah, misalnya mereka ada anaknya sakit, misalnya mereka datang ke berhala-berhala yang kecil-kecil yang ada di sekitaran Ka'bah, yang banyak ketika itu sampai mencapai 360. Tapi ketika mentok mereka, Tuhan-Tuhannya itu tidak bisa menyembuhkan anaknya, mereka masih meyakini ada Tuhannya Tuhan, yaitu Allah. Kemudian mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna iyyaka na'budu seperti ini. Fa ka'annahu yaqul na'buduka wa la na'budu ghairak. Seakan-akan dia mengatakan kami hanya beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Ini peniadaan. Wa nasta'inu bik, kami memohon pertolongan kepadamu, wala nasta'inu bi ghairika, dan kami tidak mohon pertolongan kepada selain Allah. Wa quddimal ibadah alal isti'anah. Kemudian di ayat ini, di ayat 4 ini Allah mendahulukan ibadah iyyaka na'budu alal isti'anah daripada iyyaka nasta'in. Ini kata beliau, kata Imam As-Sa'di, min babi taqdimil am alal khos. Allah mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Yang umum itu apa? Ibadah. Ibadah itu umum. Adapun isti'anah itu khusus, karena isti'anah ini termasuk ibadah. Kenapa kok Allah dahulukan yang ibadah dulu, yang umum dulu? Wa ihtimaman bitaqdimi haqqihi, karena ini dalam rangka lebih mengutamakan hak Allah Azza wa Jal ala haqqi abdihi, daripada hak hambanya. Karena kebanyakan manusia lupa terhadap Allah, ya, lupa terhadap hak Allah, malah dia terlalu nuntut terhadap hak dirinya, ya. Salatnya enggak karuan, jarang, enggak benar lagi. Nah, hak Allah tidak dijalani dengan sebenarnya, tapi dia malah yang dituntut hak dirinya. Saya sudah sholat, saya sudah minta bangun, kok belum dikabulkan juga. Dilihat dulu ibadahnya, sholatnya, karena hak ini hak Allah, dan hak Allah itu muqaddamun, hak Allah itu harus didahulukan, harus jadi keyakinan kita. Apakah kita sudah menjalani hak Allah Azza wa Jal? Nah, para malaikat yang Allah ciptakan, ada di antara malaikat itu mulai dari cipta sampai hari kiamat sujud terus, nggak bangun-bangun. Nanti pada hari kiamat kata Rasulullah, dia bangun kepada Allah dan dia merasa belum menjalankan hak Allah. Mulai dari cipta. Kita rukuk mungkin 1 menit aja sudah geringgingan kabeh, senggelayar gini. Nah, itu mulai dari cipta. Artinya memang Allah buat contoh teladan bagi kita, pelajaran bagi kita. Malaikat yang demikian sempurna dibanding kita, itu pun mereka merasa belum menjalani apa? Hak Allah. Karena hak Allah itu besar. Nah, apalagi dibanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholatnya kayak gitu, bahasanya Pak Ahmad itu ecek-ecek. Tahu ecek-ecek Pak Ahmad? Nah, itu pun merasa sudah dijamin dapat tiket masuk surga. Dari mana? Nah, karena ada hadis
Rasulullah cerita ada dulu orang terisolir di suatu tempat sehingga dia tidak bisa pergi dari tempat itu, maka dia fokuskan untuk beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Ibadah tak. Kemudian setelah meninggal kata Allah, masukkan dia ke surgaku karena rahmatku. Protes orang ini, komplain. Loh, mana balasan amal saya selama 500 tahun? Oh gitu, coba ditimbang 500 tahun pahala ibadah selama 500 tahun, coba timbang dengan satu mata. Ternyata masih lebih besar satu mata selama Allah berikan. Itu sudah. Nah, kita sudah diberi 2 mata, sholatnya masih seperti ini umur kita. Nah, itu kenapa tadi ibadah didahulukan, bahwa harus menjadi prinsip kita bahwa hak Allah itu lebih besar, hak Allah itu harus kita utamakan. Makanya kalau paham ini, begitu dengar adzan, ya begitu dengar adzan, taruh itu semua. Yang sedang sibuk makani lele, apa tadi, siapa yang punya lele? Pak Yudi punya lele, barakallah. Tempe taruh. Waduh, bosa Ustaz. Diriwayatkan dalam asar itu, dulu orang-orang dulu tukang lagi ngangkat palunya itu mau nutuk, kok dengar adzan, itu enggak jadi nutuk, langsung taruh. Karena meyakini bahwa yang paling besar itu Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar dari hak-hak itu hak Allah Subhanahu wa taala, dari sekedar tukang, dari sekedar lele, tempe. Nah, ada yang lebih besar. Maka panggilan Allah gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan Allah Maha besar dari segalanya. Dari apa yang kamu hadapi, dari bunga-bunga yang indah yang sedang kamu nikmati. Nah, karena dunia itu kata Rasul, zahratud dunya, innama akhafu alaikum zahratud dunya wa zinataha. Sungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian bunga-bunga dunia dan perhiasannya. Nah, wal ibadatu ibadah itu apa? Ini PR ini bagi semua. Nanti sebelum lanjut ayat 5 ini dites. Pak Ahmad dulu nanti yang berdiri baca ini. Tentang makna ibadah. Ya, apa itu ibadah? Kata beliau, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Nanti merojaannya di HP ya. Al ibadatu, ibadah itu maknanya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal a'mali wal aqwali wadh-dhahirati wal batinati. Kok pas gak teko kabeh. Kalau tahu diri ya mesti datang semangat ya. Karena kita ini sangat butuh ilmu ya. Ilmu itu urusannya sama nasib darah daging kita. Ya Pak ya. Di dunia dan akhirat, keselamatan darah daging kita ini tergantung ilmu yang dikerjakan dengan amal. Karena ilmu itu tali hablullah, tali yang menghubungkan manusia dengan Allah, yang menyambungkan. Saya ulang 3 kali ini, sudah 3 kali. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Apa ini makna ibadah? Ibadah itu nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi Allah.
Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah minal a'mal, baik itu perbuatan wal aqwal maupun perkataan, yang zahir maupun yang batin. Habis kan? Nah, asalkan semua yang dicintai Allah dan diridhai oleh Allah itu masuk ibadah. Nah, itu orangnya banyak bicara, itu bahasa kasarnya itu nyerocos itu. Nah, kamu kok diem aja? Kamu kok diem? Banyak diem, tidak bicara. Iya, Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasul, lek gak iso ngomong sing bener iku meneng. Aku meneng iku menjalankan hadis itu. Ibadah apa enggak? Ibadah, padahal itu diem. Enggak nampak. Itu berarti ibadah secara batin. Kamu kok diem? Aku ingin dicintai oleh Allah. Berarti diemnya itu ibadah. Nah, masuk ibadah. Ibadah apa? Hati. Wal isti'anatu hiya al-i'timad 'ala Allah. Isti'anah itu maknanya apa? Ini ayat masih potongan kedua ya. Isti'anah itu artinya bersandar kepada Allah atau menyandarkan dirinya kepada Allah. Fi jalbil manafi wa daf'il madar, untuk mendapatkan manfaat maupun menolak bahaya. Nah, apa yang kita inginkan di dunia ini? Manfaat dan terhindar dari bahaya, baik dunia maupun agama. Ma'asiqati bihi fi tahsili dzalik, disertai dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anah, seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah dan selalu memohon pertolongan kepada Allah, wal wasilah. Ini adalah wasilah. Apa wasilah? Apa Ahmad? Wasilah kan sering dengar. Apa itu? Pengantar, ya. Yang mengantarkan kepada ini maksud. Nah, maka yang mengantarkan, maka ibadah dan memohon pertolongan itu pengantar lisa'adatil abadiyah, pengantar seseorang menuju kebahagiaan yang abadi. Kalau di dunia, seenak-enaknya dunia itu tidak abadi. Roda itu berputar. Kemarin senang, sekarang sedih, kemarin besok senang, dan seterusnya. Itu dunia. Tapi yang bersih dari kesedihan, isinya hanya kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, itu di akhirat. Bagaimana itu diperolehnya? Dengan ini, ibadah dan isti'anah. Wan najatu min jami'i syurur. Ibadah dan isti'anah itu termasuk wasilah, ya, termasuk wasilah yang mengantarkan kepada keselamatan dari semua kejelekan dunia maupun akhirat. Fala sabila ilan najah, maka seseorang tidak akan ada jalan menuju ke keselamatan illa bil qiyami bihima, kecuali dengan melaksanakan keduanya. Apa itu? Ibadah dan isti'anah. Wa innama takunul ibadah, hanya saja sesuatu amalan dikatakan ibadah, ibadatan, nah, idza kanat ma'khudatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu amalan dikatakan ibadah kalau ada contoh dari Nabi. Maka yang harus dipastikan kebenarannya ini diamalkan apa tidak oleh Nabi. Ibadah itu tidak bisa hanya berdasarkan semangat, hanya berdasarkan katanya-katanya, hanya berdasarkan budaya tradisi, hanya berdasarkan pendapatnya, kola wagila. Nah, harus dipastikan ma'khudatun an Rasulillah, diambil dari Nabi, karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak datang dari Rasul, tertolak. Walaupun seluruh manusia menganggap baik misalnya.
seluruh manusia, tapi tidak ada contoh dari Nabi, itu tertolak, sia-sia. Nah, bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah apa? Menjauhkan. Nah, yang kedua maksudan biha wajhallah. Yang kedua dikerjakan ibadah itu dalam rangka mengharap wajah Allah, menginginkan wajah Allah. Satu caranya dicontohkan oleh Nabi, diambil dari Nabi. Yang kedua tujuannya, niatnya itu mengharap wajah Allah. Kapan itu? Di surga nanti. Kenikmatan terbesar kata Rasulullah SAW, seseorang bisa melihat wajah Allah. Dan ini kenikmatan terbesar di surga itu ada 3 kenikmatan. Pertama, makan, minum, nikah. Itu pun kata Rasul sudah mala ainun ro'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terbesit di hati manusia. Karena tingginya kenikmatan makanan surga. Nah, itu pun masih ada di atasnya, yaitu ridho Allah. Apa ada yang lebih tinggi? Ada, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disingkapnya tirai sehingga manusia bisa melihat wajah Allah, terlupakan semua kenikmatan yang nikmat tadi. Karena nikmatnya wajah Allah dan karena sinar Allah Subhanahu wa taala, berubah wajah ahli surga itu menjadi yang ganteng makin tampan, yang cantik makin cantik. Sehingga ketika pulang ke rumahnya, dia ketemu istri-istrinya yang sudah berubah wajahnya, berlipat ganda kecantikannya. Kemudian dia mengatakan, aku melihat wajahmu semakin cantik. Istrinya mengatakan, aku juga melihat wajahmu semakin tampan. Efek dari melihat wajah Allah SWT, tujuan tertinggi. Nah, ingin apa? Wajah Allah. Kita salat ingin wajah Allah. Fabihadainil amrain, maka dengan 2 ini ya takunu ibadatan. Suatu amalan dikatakan ibadah kalau memenuhi 2 syarat tadi. Ya, maka dikoreksi. Ngaji ini tujuannya 2. Pertama untuk mendasari amalan kita, yang kedua ngoreksi barangkali selama ini ada amalan-amalan kita yang tidak mencocoki dalil, tidak mencocoki 2 syarat ini. Kata beliau, dengan 2 syarat ini maka suatu amalan dikatakan ibadah. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah ini pembahasan kita pagi ini, siang ini. Surat apa ini? Al-Fatihah. Ayat berapa Pak Ahmad? Ayat 4. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita dan diberi taufik untuk mengamalkannya, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan oleh Allah dari berbagai penyimpangan, berbagai kesesatan di dunia, dan diselamatkan ketika kita masuk alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.